Tolong maju dulu. Nah, supaya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laisa lahum bihi ilmun wa ma lidzalimina min nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada ayat sebelum kita lanjutkan, kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 71. Allah menyatakan yang berkenaan dengan keyakinan sebagian dari penduduk bumi ini meyakini ada kekuasaan atau kekuatan selain Allah. Ada sebagian, tidak semuanya. Yang tidak ada hujah atau keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan, juga tidak diajarkan. Maka orang-orang tersebut adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim, karena perbuatannya menduakan Allah dengan sesuatu. Di ayat 71 Allah menyatakan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah. Jadi menyembah selain Allah itu juga menyembah Allah, lalu digabung dengan menyembah selain Allah. Malam yunazil bihi sultana, yang tidak, Allah tidak menurunkan hujah atau keterangan tentang menyembah selain Allah itu. Wa ma laisa lahu bihi ilmun, dan apa yang mereka yakini itu laisa lahu bihi ilmun, juga tidak berdasarkan ilmu. Karena itu di akhir ayat wa ma lidzalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim itu sekali-kali tidak akan ada orang yang menolong nantinya. Kemudian di ayat 72 Allah menyatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bainatin,
Dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami bainatin dengan terang, dengan jelas. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru. Maka ta'rifu menunjukkan fi wujuhil ladzina kafaru, di wajahnya orang-orang kafir itu mungkar, keingkaran pada muka mereka. Sampai disebutkan di sini yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir mereka itu menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Hampir menyerang. Berarti saking apanya? Saking tidak senangnya ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan. Hampir yang membaca itu diserang. Berarti ini sebuah perbuatan yang sangat mungkar. Namun Allah memberitahukan kepada Rasul, ya Rasul, sampaikan pada mereka yang hampir menyerang itu. Kul, sampaikan ya Rasul. Afa unabbiukum bisyarrin. Apakah unabbiukum, aku memberitahukan kepada kamu bisyarrin yang lebih buruk daripada kamu ingin menyerang orang yang baca ayat-ayat Allah. Mindalikum, dari itu, yaitu an-naru, neraka. Wa'adahallahu alladzina kafaru, neraka itu disediakan kepada orang-orang yang kafir. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, bagaimana menurut keterangan Ibnu Katsir di ayat 71 ini di surat Al-Hajj 22. Wa ya'buduna min dunillah, nih. Mereka menyembah selain Allah, malam yunazil bi sultana, yang tidak Allah menurunkan keterangan tentang itu. Di keterangan tafsirnya Ibnu Katsir sebutkan Allah menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik. Yaitu kebodohan dan kekafiran mereka yang mendorong mereka menyembah selain Allah, itu karena kebodohan. Sehingga membuat-buat, Bapak Ibu sekalian, membuat-buat cara menyembah. Jadi gak tahu, karena tidak tahu, jadi membuat-buat cara menyembah caranya sendiri. Dan kekafiran mereka itu mendorong mereka menyembah selain Allah. Nih, jadi sumbernya dari kebodohan. Bukan orangnya bodoh. Orang menyembah selain Allah itu bukan bodoh, tidak ngerti apa-apa, mboten. Orangnya pinter, kadang-kadang ya jadi pemimpin di daerah itu, kadang-kadang menjabat sebagai pejabat pemerintah atau negara. Bisa tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat, bisa pedagang kelas tinggi, bisa politikus kelas tinggi, otaknya cerdas, tapi bodoh dalam penyembahan, bodoh dalam pengabdian. Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan surat 51 ayat 56. Itu Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai terjemahkan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Nah, aku di sini Allah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali diciptakan itu melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, di sini loh. Supaya mengabdi kepadaku. Jadi kalau tidak mengabdi kepada Allah, ini namanya bodoh. Innal insana zaluman jahula. Dulu tuh pernah Allah menawarkan amanah kepada seluruh makhluk di dunia ini, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk yang mengisi langit bumi ini, makhluk yang mengisi langit bumi, termasuk manusia. Tapi semuanya tidak bisa menerima, Pak, amanat Allah, karena amanat itu berat. Khawatir langit itu khawatir mengingkari, bumi itu juga khawatir kalau nanti tidak bisa mengabdi kepada Allah dengan sengabdi-ngabdinya. Namun manusia kita ini menerima amanat itu. Sampai tinggali surat 33 ayat 72. Surat Al-Ahzab. Sini ada surat 33 surat Al-Ahzab. Ayat 72. Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Nih. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit. Nah, Allah telah mengemukakan amanat kepada langit. Langit itu besar loh. Terus bumi, kepada bumi. Bumi ya besar. Cuma ya kalau dibanding langit ya besar langit. Amanat itu disampaikan kepada langit, disampaikan kepada bumi. Namun terus si Allah mengkabarkan pada kita melalui Rasulnya. Dan gunung-gunung. Gunung. Terus? Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Nah, di sini. Langit, bumi, gunung enggan memikul amanat yang diberikan, ditawarkan oleh Allah kepadanya. Namun Bapak Ibu sekalian, khawatir mereka nih. Terus si Allah ngatakan. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Khawatir. Nanti kalau diberi amanat tidak bisa melakukan amanah itu. Amanah itu banyak yang diamanatkan oleh Allah kepada kita ini. Dunia ini bisa hijau, dunia ini bisa biru, dunia ini bisa merah. Itu karena penduduk dunianya yang mengukir. Dan hukum di dunia ini bisa menjadi hukum yang zalim, bisa menjadi hukum yang adil, ya karena penduduk yang menempati di dunia ini. Langit ditawari, gunung ditawari, bumi ditawari, tidak mau, khawatir mengkhianati. Namun di ayat ini, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. ya kita yang itu. Padahal terus ya Allah, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. ya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah
zaluman. Zalim. Kok zalim? Iya. Karena mereka menyia-nyiakan amanah. Kok jauhlah bodoh? Iya. Karena yang disembah itu selain Allah. Yang memberi rezeki Allah, yang memberi hidup Allah, yang memberi apa dalam kehidupan, kenikmatan dalam kehidupan itu Allah. Tapi yang disembah selain Allah, yang diabdi selain Allah. Ini namanya bodoh. Karena itu kembali di ayat ini, di keterangannya tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan, menceritakan tentang orang-orang musyrik, yaitu kebodohan dan kekafiran mereka. Ini contoh ya. Contoh mereka membuat satu kegiatan. Cuma kita bukan kita ini benci, enggak. Itu kegiatan mereka kalau dipandang dari sudut Islam. Yeah. Kalau dipandang dari sudut Islam, maka hal tersebut adalah sebuah kesyirikan. Ini contoh ya, orang berbondong-bondong datang ke tempat pinggir laut. Apa pekerjaan mereka di pinggir laut itu? Bapak sekalian, mereka ini berbuat arah-arahan untuk mendapatkan berkah dari laut. Sehingga acaranya banyak di situ, beberapa acara dan beberapa hari, Bapak, estafet gitu. Lalu ada acara ceramah, ada acara makan-makan, ada acara seperti ini. Oke. Ada acara lagi. Nah, seperti ini, pengajian Bapak Ibu sekalian. Tapi ujungnya adalah acara ujungnya itu di sini. Nah, mereka membuat satu kegiatan di pinggir laut itu seperti ini. Di situ ada tumpeng, ada sanggan pisang raja. Ini ada tujuan dan maknanya. Ya. Kalau sanggan, makna dari sanggan pisang raja ini warga dusun Pemancingan telah bersepakat memiliki kewajiban yang setahun sekali setelah panen raya kita mengadakan tasyakur atau syukuran dengan cara kita larung ke laut. Ini diperuntukkan pada penguasa Laut Selatan yang Jadi ada syukuran dialamatkan kepada penguasa Laut Selatan. Nah, berarti ono kekuatan selain Allah. Oke. Padahal pernyataan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan dunia ini kecuali Allah billah. Bapak Ibu sekalian, maka ujungnya adalah di sini. Ujungnya mereka berbondong-bondong masuk ke laut untuk menyampaikan sesuatu yang sudah ditumpuk untuk dibawa ke laut, dilarung namanya. Mereka kepingin mendapat keselamatan. Oke. Kita bukan berarti tidak senang, bukan. Cuma ini kita tunjukkan contoh orang yang menduakan Allah dengan sesuatu, itu salah satu contohnya itu seperti ini. Ada komentar gini. Ini sangat antusias. Ini komentar. Saya lihat mereka ini semakin inovatif. Jadi saya simpulkan dan saya berkeyakinan bahwa khususnya acara adat
merti dusun berti sumsum jalan ini akan semakin menuju ke profesional dan kepada khususnya kepada generasi penerus kita agar tidak belok dalam arti tidak salah arah, kalau bahasa agamanya tidak musyrik. Nah, sulit Pak Bu, kalau ini dikatakan tidak syirik ya sulit, tapi dikomentari. Karena itu pantas di dalam Al-Quran Allah menyindir di surat 39. Nih, surat 39 di ayat 3 Allah menyatakan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalisu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu gimana? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Nah, kepunyaan Allah itu agama yang bersih dari syirik. Agama kepunyaan Allah ini kenapa? Islam. Berarti kalau kita itu sudah beragama Islam, bersih dari syirik. Artinya kalau jadi orang Islam itu jangan syirik, bersih dari syirik. Pertanyaannya Pak, adakah orang Islam berbuat syirik? Loh? Nah ini jadi permasalahan. Kalau kita sudah beragama Islam itu menurut ayat ini bersih dari syirik. Bersih itu murni. Murni itu ya kopi lek murni ya gak campurane, Bang. Ya. Jenenge murni, kopi. Bersih dari syirik berarti tidak ada satupun kegiatan yang mengarah kepada menduakan Allah. Oke. Makasih. Bapak Ibu sekalian, ada di antara orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang muslim tapi mengambil pelindung selain Allah. Nyatanya Allah menyindir. Ya, biarkan situ. Nah, soalnya keliru ngucap nongnya. Di sini dinyatakan oleh Allah, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Lanjut. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Nah, mengambil pelindung selain Allah. Pelindung kita itu sinten, Mbak Bu? Allah. Kita berlindung itu hanya kepada Allah. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia. Yang Allah itu juga ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Itu tempat berlindung kita. Tapi ada orang mencari pelindungan selain Allah. Itu kalau dikatakan ini, kamu berarti kalau mencari pelindungan selain Allah itu menduakan Allah. Sama dengan kamu menduakan Allah itu bahasa agama kan disebut syirik. Yeah. Mereka tidak mau dikatakan seperti itu. Yang diceritakan di ayat ini. Karena Ibnu Katsir memberikan catatan di situ, Allah menceritakan keadaan orang yang syirik, yaitu yang dengan kebodohannya, begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka akan menjawab kalau disangga, kamu berarti menyembah selain Allah. Jadi mereka ngeten. Mereka berkata, Nggih. kami tidak menyembah mereka. Aku gak nyembah mereka.
Lah terus kanggo apa kok gak nyembah mereka? Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sini Bapak sekalian. Jadi prinsipnya mereka niku mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah mereka, enggak. Cuma mereka itu saya pakai alat. Ngoten. Dipakai alat untuk apa? Liyuqarribuna. Dipakai alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Berarti nganggo perantaraan itu menyembah Allah tapi lewat perantaraan itu. Ini yang dimaksud di ayat ini, ittakhadhu min dunillahi auliya. Mereka mengambil pelindung selain Allah. Dan masih banyak contoh Bapak-Ibu sekalian. Apa? Kegiatan-kegiatan yang mereka itu sebetulnya kepingin menyembah Allah tapi keliru jalannya. Karena dia tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana cara menyembah Allah. Contoh ini ya. Ini contoh lagi. Ini saya buatkan banyak contoh. Sepanjang sejarah terdapat kalangan yang berkeyakinan bahwa alam semesta akan terus ada untuk selamanya. Pemahaman keliru ini menjadi tulang punggung filsafat kaum materialis Yunani dan agama-agama politeis Sumeria dan Mesir. Penyebab terutama keyakinan keliru ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran yang diturunkan agama-agama wahyu atau memang sengaja mengabaikannya. Ini kan mereka sungguh-sungguh loh Bapak. Ya, berbuat ini sungguh-sungguh. Seperti ini nih. Bukan berarti gini. Lek bagi mereka bener nggak? Benar. Tapi bagi Allah beda Pak Bu. Allah itu memberikan syariat melalui Rasulnya. Cara menyembah Allah itu gak seperti itu. Ada satu hari itu 5 kali. Caranya sudah diatur, dinamai sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Mulai kapan? Dimulai lidzuluki samsi, mulai matahari geser. Ila ghosakil laili, sampai gelap malam. Sampai tengah malam. Ghosakil laili ini tengah malam. Tengah malam ini jam piro kira-kira? 12. Makanya sholat isya niku yang paling baik itu pukul 12 malam. Rasulullah ngeten, andaikan tidak memberatkan umatku, maka sholat isya saya akan sampaikan kepada umatku pukul 12 malam. Berat tak kira-kira? Berat. Sore aja gak sholat Pak. Ya. Dikai waktu yang paling dekat dengan maghrib, iku aja gak sholat tuh. Nah kalau maghrib kok wakai wonge? Soalnya bareng-bareng kancane wis mari nyambut gawe bareng sholat maghrib, dadi paling ketok akeh. Engko isya gak ono maneh Pak. Apa maneh? Subuh. Nggih. Lah waktune salat isya niku ya mulai matahari merah, tembe ya. Warna merah di sebelah barat itu habis, iku isya. Sampai subuh sebetulnya. Tapi Rasulullah menyatakan pukul tengah malam itu itulah salat isya yang paling baik. Makanya lek mari adzan isya niku terus kita ndak sholat, ndak apa-apa, karena waktunya itu paling panjang sampai pukul 12. Tapi yang lain ndak boleh Pak Bu. Kalau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh itu tepat pada waktunya, ndak perlu diolor-olor. Karena amalan yang
dicintai oleh Allah itu menurut Rasulullah, karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah namanya Ibnu Mas'ud. Takone, ya Rasul, ayo amal. Amal menopo ya Rasul? Ahabba ilallah, sing paling dicintai oleh Allah. Jawab Rasul pertama, as-sholatu fi awali waktiha. Tapi ada hadis yang lain menyatakan as-sholatu ala waktiha, bukan fi awali. Hadis ini fi awali berarti awal. Ono sing as-sholatu ala waktiha. Para penafsir menyatakan ini. Kenapa kok diberikan jawaban Rasulullah as-sholatu ala waktiha? Soalnya ono sholat isyae sing gak tepat waktu. Nah, penekanan fi awali waktiha, di awal waktu itu penekanannya ya di sholat duhur, asar, maghrib, subuh. Sholat tepat pada waktu. Misalkan kita rapat Pak Bu, waktu duhur atau waktu asar. Kalau ada adzan ya rapatnya diberhentikan. Kita berhenti sejenak karena ada adzan duhur, bukan berhenti sejenak ngrungokno adzan mari ngono la ilaha illallah selesai mari kita lanjutkan rapat. Lho mboten ngoten. Itulah jenenge mandek waktu adzan. Mandek itu ya berhenti sejenak iku mari adzan ikut sholat. Mari sholat dilanjutkan. Itu sebetulnya seperti itu, bukan hanya mendengarkan adzan. Tapi kalau sholat isya enggak, masih mari adzan kita lanjutkan pembahasan kita. Boleh. Karena waktu sholat isya itu ghosakil laili sampai tengah malam. Dan yang nomor 5 itu wa Qur'anal fajri, dan sholat fajar, sholat subuh. Bapak dan Ibu saudara sekalian, lalu ada lagi Pak Bu, ini nih pernyataan. Sekarang kita bandingkan ya. Ada suatu pernyataan. Oke. Ini ada pernyataan. Di beberapa orang bantah. Namun sebelumnya boleh dong klik tepung. Ya, semua umat memuja dan menyembah Tuhan, namun dengan cara yang berbeda. Nah, di Bali itu ada tradisi yang dimana umat di Bali menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menyembah batu atau yang disebut dengan Padmasana, dan juga menyembah patung atau bentuk dari kekuatan Tuhan itu tersendiri. Perlu kita garis bawahi lagi, sebenarnya orang Bali itu bukan menyembah batu atau patungnya, melainkan yang dipuja itu adalah memuja yang maha kuasa, yaitu Tuhan dalam bentuk atau gambaran dari kekuatan Tuhan itu tersendiri. Nah, untuk spesifiknya lagi, penjelasannya itu seperti ini. Dalam Bhagawan Gita sloka nomor 4.11, di sana dinyatakan, jalan manapun yang ditempuh seseorang kepadaku, aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencariku dengan berbagai jalan. Wahai putra Karta. Niki berdasarkan kitab mereka seperti ini. Monggo mereka silakan, tidak ada masalah. Cuma ini memperbandingkan ya, yang disebut di ayat tadi, wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Itu loh. Ya dimaksud ayat tadi. Mereka menyembah selain Allah. Itu yang kita garis bawahi. Kalau mereka menyembah selain Allah, urusan mereka tidak ada masalah, silakan mereka. Cuma kita biar tahu. Di sing diarani menyembah selain Allah itu. Ono sing model menyembah selain Allah ini ku model jali. Jali ini ku langsung ngeten. Ono sing khofi ini ku enggak ketara. Enggak kelihatan. Contoh ya, paling kecil riak. Betul riak. Riak ialah berbuat suatu kebaikan diperlihatkan kepada orang lain. Itu jenenge riak. Ada urusannya dengan mata.
Beda karo sum'ah. Sum'ah itu berbuat kebaikan diperdengarkan kepada orang lain. Ada hubungannya dengan telinga. Kedua-duanya itu Bapak Ibu sekalian termasuk syirik. Itu yang tidak diketahui oleh kita, Pak. Berbuat syirik sing khafi niku. Nek sing jali jelas enggak. Sing khafi ini kita harus hati-hati. Karena bentuk apapun yang namanya syirik pasti nanti ditolak oleh Allah. Di akhirat nanti ditolak. Semua amal perbuatannya habis, hilang. Hapus. Sebagaimana Allah berfirman di surat 39 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wah, diterjemahkan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Mu di sini Rasulullah, Bapak. Ya Rasul, telah diwahyukan kepadamu, ya Quran ini. Aku biyen yo telah memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelum kamu. Oke. Nabi sebelum kamu tak kayak wahyu ya, podo. Isine wahyu ngeten. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, Nggih. niscaya akan hapuslah amalmu. Loh, Pak, Bu. Kalau mempersekutukan Tuhan sampai mati, masih mempersekutukan Allah. Dihapus oleh Allah amalnya. Nah, ini ada adzan. Oke. Monggo dijawab. Ada adzan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada adzan, kalau jelas ada Rasulullah menyatakan lek ono adzan suaranya jelas, jawaban ikuti. Setelah itu berdoalah, mendoakan pada Rasulullah. Besok di akhirat itu diberi oleh Allah pertolongan, namanya apa? Syafaat. Adzan. Adzan dari mana saja, Pak? Pokoknya jelas. Nah, lek ngeten mandi isak ditunda ndak masalah. Tapi lek maghrib kudu leren, lek zuhur asar kudu leren salat. Kita lanjutkan ya. Niki. Kalau kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya hapuslah amalmu. Hapus itu apa? Hilang. Jadi pernah sodako hilang, pernah sholat hilang, pernah puasa Senin Kemis hilang. Amalnya hilang semua.
Kalau hilang berarti di hadapan Allah terus ya Allah ngeten. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Niki Pak. Rugi jika hidup di dunia ini tidak ada hasilnya sama sekali. Namanya rugi. Dikembali ke sini Pak. Karena itu di ayat lain di surat Mukminun ayat 117 ayat ini memperkuat. Allah menyatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 117. Monggo. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, Menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Ini jenenge menyembah Tuhan di samping menyembah Allah. Berarti lek nyembah Allah salat enggak? Salat. Cuma digandengi karo menyembah Tuhan selain Allah. Ini berarti dibarengno ngeten. Jadi ngeten Pak Bu, syirik itu ya salat Pak Bu kadang-kadang. Orang syirik itu ya salat, ya poso. Kadang ya haji. Tapi menyembah Allah dibarengi dengan nyembah selain Allah, ngoten. Jadi waktu menyembah Allah. Tapi ketika dia percaya kepada selain Allah ada kekuatan, dia melakukan itu. Ngoten niku jenenge berbuat syirik. Ayat niki menyatakan itu. padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Gak ono dalil, gak ono perintah. Nyembah selain Allah itu gak ono perintah. Ngoten. Nyembah Allah ya semurnikan nyembah Allah. Tidak dicampur dengan menyembah yang lain. Terus ya Allah ngeten. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Besok dihitung sendiri oleh Allah. Perhitungannya di hadapan Allah. Allah yang ngitung sendiri. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Nah, rupane ayat niki sing pertama, yad'u ma'allahi ilahan akhar. Menyembah selain Allah juga dicampur nyembah Allah. Sing guri dhewe kalimate. Niku jenenge napa niku? Nyembah selain Allah dicampur dengan nyembah Allah. Napa jenenge? Derajate predikate jenenge musyrik. Nggih. Tapi gurine ngeten. Orang-orang kafir. Berarti musyrik itu sama dengan kafir menurut ayat ini, Pak. Para bapak dan ibu saudara sekalian, mereka tidak beruntung. Maka di akhir ayat disebutkan di surat Al-Hajj tadi ayat 71, malam yunazil bihi sultana wa ma laisa lahum bihi ilmun. Apa yang tidak menurunkan keterangan tentang itu Allah. Tentang menyembah selain Allah itu enggak ada keturunan enggak ada keterangan, enggak ada dalil, enggak ada hujah. Dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Wong ku yo gak duwe ilmu tentang itu, hanya dzon. Nggih. Dzon niku napa? Persangkaan, hanya sangka-sangka. Kalau di surat Al-Baqarah, ya, surat 2. Di situ ada kalimatnya teman. Di ayat niki. (78) Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 78.
Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Begitu. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Buta huruf. Buta huruf itu berarti gak iso maca, gak iso nulis. Nggih. Terus Tidak mengetahui Alkitab Taurat. nah, ini yang dihadapi Rasul, Bapak. Karena Rasulullah waktu diberi wahyu oleh Allah itu menjadi nabi, menjadi rasul itu yang dihadapi siji wong musyrik, loro wong Yahudi, nomor telu wong munafik, nomor papat wong kafir. Ini sudah dihadapi. Ketika mereka golongan orang-orang Yahudi yang menolak Al-Quran itu, mereka itu buta huruf. Mereka itu tidak mengetahui kitab Taurat juga. Tetapi membuat ibadah cara mereka. Makanya disinggung oleh Allah niki. Nggih. Dongengan bohong belaka. Loh. Siji sing dilakukan itu dongengan bohong. Nomor loro. Dan mereka hanya menduga-duga. Menduga-duga. Jadi kalau dia berbuat begitu tuh dia menduga-duga. Nanti kalau berbuat begini nanti jadi begini. Saya berbuat begitu nanti akan berakibat pada kehidupan saya begini. Itu hanya menduga-duga. Sedangkan agama itu tidak boleh duga-duga. Harus ada dasarnya. Kita melakukan suatu ibadah itu bukan terus gawe dhewe mboten, Bapak. Jadi kalau sudah ibadah niku prinsipnya apa? Menunggu perintah. Kita mau ibadah itu menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah jangan ibadah. Ada contoh dari Rasul. Itu baru ibadah. Gak oleh ibadah wis tak gawe ngene kan padha mbek iko, gak oleh ngono. Gawe ngene berarti lak gawe dhewe niku. Tidak boleh ibadah itu dasarnya itu perintah. Makanya kalau kita mau melakukan suatu ibadah ini ana perintahnya apa gak? Ngoten lho. Takone itu. Iki ana perintahnya apa gak? Kalau tidak ada perintahnya jangan dilakukan walaupun sak kampung atau sak negara itu melakukan. Ngoten. Kalau tidak ada perintah dari Allah jangan dilakukan. Seja mek prinsip makanan, Pak Bu. Nek prinsip makanan itu kok idanya kan semua makanan itu halal. Wis pokoke ketok panganan opo ae halal. Kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu sedikit. Tapi malah dicari orang. Sing dilarang itu. Padha mbek wong kadek dipesen ngene. Nak iki lemari kita kunci loh ya. Aku kate lunga 3 dina, aja dibuka lemari, tambah penasaran, Pak. Mesti ana opone ya lemari, dicokit barang, Pak. Oleh kadek dipesen, mang aja dipesen lak gak. Jadi makanan itu prinsipnya semua makanan halal kecuali yang dilarang. Lalu ibadah, semua macam ibadah haram. Enggak bisa. Kecuali yang diperintah. Yang diperintah sedikit, Bang. Sedikit aja gak kabeh kok. Gak iso nglakoni kabeh. Ngoten lho. Malah ono sing nglakoni gawe dhewe ono. Nah, ini sih gak bener. Bapak Ibu, kita lanjutkan dikit ini. Artinya begini di ayat ini. Tiada pengetahuan bagi mereka tentang apa yang mereka buat-buat dan apa yang mereka reka-reka itu. Lalu mereka menyembahnya. Sesungguhnya hal tersebut hanya merupakan suatu perkara yang mereka terima dari bapak-bapak mereka dan para pendahulu mereka, leluhur mereka.
Melok ae tanpa dalil, tanpa bukti. Sumber utamanya berasal dari godaan setan yang dibisikkan kepada mereka. Setan itu menghiasi bahwa mereka memandang baik perbuatan tersebut. Jadi ingat Pak Bu, apa yang dilakukan yang tidak ada dasarnya itu oleh setan dibuat baik. Dibuat baik, disenangi orang. Dibuat begitu oleh setan. Karena sudah sumpah, setan itu sudah sumpah. Iblis niku jangan dikira enggak iman ya Bapak. Iblis itu iman pada Allah. Cuma iblis itu mboten Islam. Ndak manut perintahe Allah. Itu masalahnya. Islam itu kan berserah diri. Ada surat 15 itu Pak. Namanya surat Al-Fajr. Di ayat 39 itu Allah menyatakan gini, pernyataan iblis. Qala, Rabb Tuhan, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis nggih muni ngaten. Ya Tuhanku, nggih. oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Loh. Seakan buat perbuatan maksiat di muka bumi ini dipandang baik oleh banyak orang. Carane iblis macam-macam Pak Bu. Nggih. Terus? Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oh, semua Pak. Balik penduduk bumi ku ana 100.000 ngoten. Kalau disesatkan semuanya, yang tinggal berapa? Berapa? Yang tinggal ndak ada. Oh, disesatkan semua. Nggih. Ana sing mboten Pak Bu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Nah, sing mukhlis gak iso. Atau di surat 38 ini. Ayat 82 83. Karena iblis kan diputus oleh Allah. Iblis, kowe tak laknat sampai hari kiamat. Nek ngoten ya Allah kula nuwun tulung panjenengan panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Oke, sampai panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Jadi iblis sampai saiki gak mati Pak, pusing biyen nggodho Nabi Adam. Sampai saiki gak mati. Kalau kita cerita ngene gregetan iblis ya Pak. Gregetan sampai sing nyritakno iki. Yo gregetan sampai sing dikai cerita barang. Nggih. Lalu iblis nawarkan diri ngeten. Iblis mengatakan nggih. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab, Nggih. demi kekuasaan Engkau. Loh, Pak, Bu. Lah iblis mengatakan demi kekuasaan kau, berarti iblis itu iman pada Allah. Iblis itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma iblis niku boten manut. Namanya ndak Islam. Iblis ngakoni kekuasaan Allah. Nggih. Terus? Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oh, disesatkan semuanya. Anak cucu Adam. Ono sing gak disesatno. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Modho mereka ini. Modho menika nggih. Jadi itu peran iblis Pak Bu. Kalau kita ini sampai ke sana. Di akhir ayat sebutkan wa malidzzalimina min nasir, bagi orang-orang yang zalim. Jadi perbuatan syirik niku wau ana ayat niku wau sebutkan kafir. Saiki ana ayat di akhir niki critane ndukur itu tentang kesyirikan, ningsor dhewe kalimat zalim. Berarti syirik iku padha karo kafir. Syirik iku padha karo zalim, ngoten. Bagi orang-orang yang zalim, sampean baleni. Dan bagi orang-orang yang zalim, sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Nggih, gak ana penolong. Maksudnya ngeten.
tiada seorang pun yang dapat menolong mereka dari adab dan pembalasan Allah yang ditimpakan kepada mereka besok pada hari kiamat. Karena besok Pak Bu, pada hari kiamat kita nanti akan dibangkitkan semuanya, berdiri masing-masing badan ini Pak Bu, ya badan yang sekarang dibawa ke sini ini. Malaikat juga dibaris, ya, di sop, ya, wal malaikatu sofan sofa di sop, menungso nggih di sop. Di sop koyo baris, di koyo salat. Dikelompokno sing iman dhewe, sing kafir dhewe, sing mukmin dhewe, sing jange oleh pertolongan dhewe, sing jange oleh adab. Dan mereka macam-macam bentuk wajah dan macam-macam model di sana, 1001 wajah dan 1001 keadaan. Ono sing di baris itu dalam keadaan jungkir ngeten lho. Dadi iki napa? Kepala iku nek nisor, sikile nek ndukur. Nanti akan dipanggil oleh Allah. Itu panggilan itu kemana? Kita tidak tahu. Dipanggil menuju kepada panggilan itu. Lah sing mlaku ambek pajahe, jelas gak bisa, diseret-seret. Udah malaikat. Kalau diseret-seret lho, malaikat itu lho Pak Bu. Malaikat itu ya napa sih? Gunungnya jebol ya Pak, dijungkir oleh malaikat. Lah menungso cilik ngene diseret-seret dadi opo? Enggak. Wah, itu ceritanya serem, tapi enggak iso sekarang Pak Bu. Saiki wis jam 7. Insyaallah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Lalu nanti akan ada pengajian di tempat kami, Pak Soleh dari Sidoarjo. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup pertemuan ini. Ada yang bertanya tak? Oke. Oke. Betul. Tanpa sehelai benang pun dibaris. Cuma orang yang beriman nanti akan diberi pakaian. Yang beriman diberi pakaian. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setelah itu merembet kepada yang lain-lain yang beriman. Soalnya orang yang beriman nanti kabarnya di surat 18 ayat 85 itu dijadikan perutusan yang terhormat. Sehingga lengkap badannya, lengkap sak panganane, sak suguhane, sak panggonane, menunggu hisab sampai hari kiamat, sampai masuk surga. Nonton ya? Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.